Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria dan bahagia untuk Sobat Ngopi semua. Alhamdulillah jumpa lagi kita di acara Ngopi, Ngobrol Spiritual bareng Abi. Sudah hadir di samping saya saat ini guru spiritual kita bersama, Ki Ageng Halifatullah Malika Zaman yang selalu siap untuk memberikan pencerahan-pencerahan spiritual kepada kita semua. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Nita? Alhamdulillah baik. Abi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan ceria selalu. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya Abi. Amin. Semoga Sobat Ngopi semua juga sehat selalu karena luar biasa sekali nih kondisi pandemi saat ini membuat banyak orang menjadi sakit. Bukan hanya sakit karena virus saja, tetapi juga sakit karena beban pikiran. Nah, apa sih penyebabnya? Ya salah satunya adalah kesulitan ekonomi, kesulitan mendapatkan pekerjaan pada masa pandemi ini. Ini adalah kondisi yang kita rasakan bersama. Walaupun ada bantuan dari pemerintah seperti BLT ataupun kartu prakerja, sepertinya masih belum cukup untuk mengatasi hal ini. Saat ini juga industri sudah mulai mencoba merangkak naik, namun masih belum stabil. Artinya akan ada kemungkinan PHK massal kembali, pengangguran bertambah lagi jika kondisi tidak semakin membaik. Pencari kerja semakin bertambah, tapi belum adanya lapangan pekerjaan yang menjanjikan. Dalam kesempatan ngobrol spiritual bareng Abi sore hari ini, kita akan berbincang dengan guru spiritual kita tentang apa sih solusi jitu untuk mengatasi masalah pengangguran yang terus meningkat ini. Semoga Abi berkenan nih untuk memberikan pencerahan kepada Sobat Ngopi semua. Monggo silahkan Abi. Terima kasih Mbak Nita, terima kasih Sobat Ngopi semua yang telah hadir dalam acara kita sore hari ini. Ya semoga tetap ceria dan penuh semangat ya. Namun memang kita sedih, ya prihatin. Kenapa bangsa kita saat ini menghadapi masalah yang besar, yaitu tingkat pengangguran yang sangat tinggi sekali. Nah, padahal jumlah pencari kerja setiap tahun terus bertambah. Nah, ini kalau tidak didukung dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai, pembekalan kompetensi tenaga kerja, jangan-jangan nanti bonus demografi kita ini jadi bencana buat bangsa kita. Nah, sementara itu di tengah masyarakat kita saat ini masih ada yang merasa bahwa dengan pendidikan tinggi, dengan sekolah yang tinggi, dengan jadi sarjana, tidak akan menjadi penganggur. Namun gelar pendidikan tinggi ternyata tidak menjamin kita mudah mendapatkan pekerjaan. Realitanya hari ini jutaan sarjana nganggur. Mengapa? Nah Mbak Nita, pasalnya mahasiswa kita ini tidak disiapkan memang untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi justru dibiarkan untuk mencari kerja. Akibatnya di dalam alam bawah sadar mereka itu yang hanya terpikir adalah bagaimana selesai kuliah, lalu bagaimana mencari pekerjaan setelah lulus dari perguruan tinggi. Karena itulah untuk mengatasi masalah pengangguran ini perlu adanya kesadaran dari para penganggur khususnya juga dari kalangan akademisi ya di kampus-kampus agar tidak lagi memelihara mindset mencari pekerjaan. Nah mulai saat ini ubahlah mindset kita atau pola pikir kita dari mencari pekerjaan menjadi menciptakan pekerjaan. Begitu Mbak Nita. Mungkin itu salah satu persoalannya Abi ya, yang masih masyarakat kita ini masih berpikir bahwa penghasilan didapatkan dari bekerja. Padahal ada cara lain untuk mendapatkan penghasilan, yaitu dengan menciptakan lapangan pekerjaan tadi atau berwirausaha. Tapi membahas tentang mindset tadi nih Abi, mindset pekerja. Ini kalau kemarin saya berdiskusi dengan salah satu tokoh di forum investor Bekasi, beliau memberitahukan bahwa mindset ini ternyata sudah dibentuk sejak kecil nih Abi, dari orang tua kita sendiri. Dari orang tua memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa ayo nak belajar yang rajin, belajar yang pintar, nanti masuk ke perguruan tinggi, kerja di perusahaan yang bonafit, kemudian dapat gaji yang besar. Akhirnya terbawa ke alam bawah sadar mereka, mungkin sampai sekarang yang tadinya dari kecil menjadi dewasa, bahkan menjadi orang tua lagi terus menerus seperti itu. Bahkan juga tak jarang orang tua juga ketika sudah anaknya lulus dari perguruan tinggi
masa sekolah tinggi-tinggi milih untuk berjualan, harusnya kerja di perusahaan dong yang keren gitu, atau jadi PNS yang punya jaminan hari tua. Nah, ini berarti untuk merubah mindset tadi, Abi, berarti perlu dukungan atau peran orang tua dan keluarga ya, Abi, terkait hal ini. Ya, tepat sekali Mbak Nita. Ya, pertama tentu rumah ya atau keluarga. Kedua ya pendidikan itu sendiri juga harus diubah sistemnya. Namun yang paling penting lagi saya ingin mengingatkan, ini masalah mindset. Ini ternyata terjadi suatu degradasi mindset. Karena aslinya kita orang Nusantara ini tidak mindset mencari kerja, tapi menciptakan kerja. Kenapa? Nah, dalam budaya kita tak ada istilah olah rasa, olah cipta, olah karsa. Jadi nenek moyang kita itu mendasari sistem pendidikan mereka kepada olah rasa, yaitu mengolah batin. Lalu olah cipta, itu mencipta ya, bukan berpikir, bukan sekedar berpikir ya, mencipta. Lalu mengolah karsa itu kehendak. Nah, dari perpaduan rasa, cipta dan karsa terjadi lahirlah karya. Maka nenek moyang kita banyak menciptakan karya-karya, baik karya sastra ya, berupa karya falsafah hidup, juga karya-karya berupa bangunan, ya Borobudur, rumah gadang, rumah-rumah adat yang bertebar Nusantara ini ya, luar biasa itu, anti gempa. Juga karya mereka dalam bidang di laut ya, umpamanya menciptakan kapal-kapal besar begitu. Nah, jadi disinilah masyarakat kita ini harus kembali ya mengubah mindset gitu Mbak Nita ya, mengubah mindset mereka dengan menyadari bahwa sesungguhnya kita bangsa Nusantara inilah punya DNA pencipta gitu. Inilah yang sudah bergeser ya, Abi, di masyarakat saat ini. Kalau dengan DNA bangsa Indonesia yang sudah memiliki mindset pencipta, ini seharusnya masyarakat Indonesia saat ini sudah banyak yang menjadi wirausaha ya, Abi, dibandingkan pekerja. Saat ini yang saya tahu jumlah wirausaha di Indonesia adalah 3,1% dari jumlah penduduk Indonesia. Ini jumlah yang tentunya masih harus terus ditingkatkan. Nah, kembali lagi kepada mindset. Artinya kita mengubah mindset kita dari sekedar pencari kerja menjadi pencipta kerja. Saya pernah membaca satu kutipan bahwa kamu tidak perlu hari baru untuk memulai, kamu perlu pola pikir baru. Artinya dengan kita mengubah mindset kita, itu bisa mengubah hidup kita ya, Abi. Tepat sekali Mbak Nita. Jadi begini ya, sobat-sobat ngopi semua, jangan remehkan masalah cara berpikir. Kenapa? Karena pandangan hidup Anda hari ini, dari sanalah kehidupan Anda ke masa depan yang akan ditentukan selanjutnya. Jadi mengubah mindset ini memang tidak mudah ya. Padahal hanya diperlukan beberapa detik saja gitu ya. Ini yang muncul pertanyaan baru nih. Mungkin Sobat Ngopi juga bertanya nih Abi dari tadi. Ya, bagaimana caranya untuk mengubah mindset itu tadi ya. Abi? Nah, jadi kenapa? Karena pada dasarnya orang itu sulit memang keluar dari zona nyaman. Gitu ya. Nah, apalagi mengubah pola pikir yang sudah bertahun-tahun. Nah, ini mungkin barangkali karena kita sempat dijajah selama 300 tahunan gitu ya. Nah, ini mindset kita berubah dari pencipta menjadi pekerja ya. Jadi dari khalifah fil ard menjadi kuli fil ard, itu mindsetnya. Nah, sekarang ini harus kita ubah lagi ya. Nah, sebagai contoh, jadi saya punya seorang murid ya. Itu waktu saya suruh wirid, dia bisa berjam-jam berwirid. Saya suruh baca Yasin berapa kali? Bisa sekali duduk 40 kali. Tapi begitu saya minta dia mengubah pola pikirnya, sampai hari ini sudah hampir 15 tahun nggak bisa berubah, Mbak Nita. Nah, itu sulitnya mengubah mindset tadi ya. Nah, itu diperlukan niat dan tekad yang kuat. Nah, serta tentu hidayah dari Allah. Agar seseorang dapat mengubah cara berpikirnya. Nah, bagaimana caranya? Ini saya kasih resep. Ya. Pertama, dekatkan diri kepada Allah melalui sholat, zikir, dan doa, ya, serta baca Quran. Kenapa kita perlu berdoa? Karena hanya Allah berfirman bahwa Dia bisa mengubah, Dia nggak akan mengubah kita kalau kita nggak berubah. Nah, jadi artinya perubahan itu ada kaitan dengan diri kita. Nah, kita berdoa supaya Allah juga membantu kita membuka pintu hati kita. Nah, itu pertama ya. Yang kedua, yakin
Kita harus yakin bahwa otak kita ini sebetulnya bisa berubah. Otak manusia itu punya kemampuan untuk berubah sepanjang hidupnya gitu ya. Kenapa otak kita membentuk koneksi yang baru sepanjang hidup? Yang memungkinkan kita melakukan penyesuaian ketika dihadapkan pada situasi baru atau lingkungan yang baru. Itu, Mbak Nita. Yang ketiga, yang paling penting lagi, berhenti menyalahkan keadaan. Nah, sekarang ini gara-gara ini, gara-gara tidak ada ya. Jadi Anda menganggur hari ini bukan karena keadaan. So kalau kita terus menyalahkan keadaan, nggak akan ada habisnya. Karena pasti ada saja yang salah. Maka lebih baik kita menyadari bahwa nasib kita hanya akan berubah jika kita berusaha mengubahnya. Yang keempat, mari kita putar otak kita ini ya, untuk mencari cara bagaimana caranya memanfaatkan potensi diri kita ya, dan sumber daya alam yang ada di sekitar kita, yang sudah kita miliki hari ini dan kita ada di sekitar kita, supaya kita bisa menata kehidupan yang lebih baik lagi. Yang keempat ini saya ulang sekali lagi, bagaimana kita mendayagunakan potensi diri kita, memanfaatkan fasilitas yang ada di sekitar kita untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Begitu Mbak Nita. Terima kasih penjelasannya Abi nih. Saya sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan lain nih Abi. Yeah. Tapi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, juga penjelasan berikutnya, kita jeda sejenak untuk menikmati kopi terlebih dahulu Abi. Ya, baik, monggo silahkan Abi. Mari, terima kasih. Mari Sobat Ngopi kita. Yuk Sobat Ngopi, kita ngopi bersama. Baiklah Abi. Nah, jadi saat seseorang sudah mengubah mindset-nya, mengubah pola pikirnya dari seorang pekerja menjadi pencipta kerja, artinya kan secara tidak langsung dia menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk orang lain. Betul. Kemudian dia harus memutar otak tadi Abi bilang kan untuk menciptakan peluang usaha. Nah, ini kan hal yang belum tentu mudah nih Abi. Tidak semua orang bisa langsung tiba-tiba menciptakan peluang usaha, bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Mungkin Abi bisa memberikan tips nih untuk Sobat Ngopi semua, apa sih langkah-langkah yang perlu kita lakukan ini Abi untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan peluang usaha tadi Abi. Monggo silahkan Abi. Jadi sebelum saya memberikan tips, saya ingin ingatkannya. Satu, penting sekali adanya kesadaran bahwa menciptakan peluang usaha itu menjadi suatu keniscayaan bagi orang hari ini yang masih menganggur, khususnya. Kenapa? Saat ini kesempatan kerja banyak sudah berkurang. Yang banyak malah tadi yang dibilang Mbak Nita, PHK massal, ya, sebagai imbas dari resesi ekonomi yang terjadi hari ini. Nah, maka sebagai calon pelaku bisnis, suatu inovasi yang dapat menciptakan peluang usaha itu penting untuk dilakukan dan terus dikembangkan, ya. Di mana peluang usaha itu bisa berasal dari kita meniru usaha orang lain ditambah sedikit inovasi, ya. Ini dari mana saja bisa sebetulnya. Ya. Nah, bisa juga barangkali dengan kita menangkap ide yang tiba-tiba muncul, ilham, ya, dan berbagai faktor pendukung lainnya. Nah, bagi Sobat Ngopi semua yang saat ini masih nganggur dan sudah bertekad ingin menciptakan peluang usaha agar bisa mendapatkan pendapatan yang jelas untuk membiayai kehidupannya, nah berikut ada 7 tips yang ingin saya berikan. Pertama, tobat. Kenapa tobat? Perlu kita sadari Mbak Nita dan Sobat Ngopi semua, menganggur berarti nggak punya rezeki. Betul. Ya. Nah, berarti antara kita dengan rezeki kita tertutup. Kata Nabi, ya, bahwa salah satu hal yang menghambat rezeki manusia datang kepadanya atau menghambat manusia ketemu dengan rezekinya adalah dosa. Nah, maka kita harus tobat karena banyak dosa. Nah, satu dari dosa yang fatal adalah kita nggak bersyukur. Nah, kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita tidak mendayagunakan potensi diri kita selama ini. Jadi pertama kita harus tobat, ya. Kedua, sholat tahajud.
Nah, kita mohon petunjuk dan pertolongan Allah. Kita perlu melakukan perjalanan spiritual pada sepertiga malam. Nah, yakinlah bahwa Dia akan mengangkat derajat kita, Dia akan membimbing kita, karena Dia tidak pernah berhenti mengurus kita. Yang ketiga, gali potensi diri kita. Kita punya potensi yang banyak, ya, yang bisa menciptakan karya-karya yang spektakuler sebetulnya. Nah, karena itu kita harus menggali potensi diri kita, lalu kita kembangkan menjadi kompetensi, agar kita bisa sukses dalam berkompetisi. Nah, sehingga bisa meraih prestasi dalam hidup ini, gitu. Nah, yang keempat, setelah bertobat, sholat tahajud, mohon petunjuk, dapat petunjuk, lalu gali potensi diri, nah barulah susun rencana usaha yang baik dan jitu, ya. Tapi sesuaikan dengan potensi diri tadi dan kemampuan yang ada. Jadi jangan berkhayal dalam usaha itu, ya. Maka yang kelima, mulailah berusaha dari yang kecil, yang kita mampu, ya. Jangan malu sekalipun harus mulai dari usaha dagang gorengan, bahkan usaha yang mungkin dianggap hina oleh orang, tapi besar hasilnya. Itu apa? Jadi pemulung. No problem, itu selama halal, ya. Kenapa? Harus sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita dan peluang yang ada. Kan tadi memanfaatkan alam sekitar, ya. Nah, kumpul itu gelas-gelas plastik yang bekas itu jadi duit nanti. Jadi mulailah berusaha dari yang kecil. Yang keenam, nah ini penting, yaitu sholat duha. Berdoa mohon rezeki kepada Allah. Ya, kalau di langit, ya Allah tolong turunkan. Kalau masih di bumi, tolong keluarkan. Kalau jauh, tolong dekatkan. Kalau susah, tolong mudahkan. Ya Allah, berilah kami rezeki sebagaimana Engkau telah memberi kepada hamba-hambamu yang soleh terdahulu. Nah, itu yang keenam. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, jemput rezeki. Jemput, ya. Bertebaran di muka bumi ini selesai melaksanakan sholat. Apa selesai sholat duha, apa selesai sholat subuh, selesai sholat asar, bertebaran di bumi ini untuk menjemput rezeki kita, ya. Buka pintu warung kita, ya, mulailah buka aplikasi online kita dan lain sebagainya. Jadi artinya kita harus menjemput rezeki kita, jangan diam saja. Itu Mbak Nita. Terima kasih atas pencerahannya nih Abi. Dan Sobat Ngopi yang dikasihi Allah, semoga dengan obrolan kita sore hari ini bisa menambah wawasan dan juga memberi inspirasi untuk Sobat Ngopi semua. Dan kita jadi sadar ya bahwa ada cara untuk kita terbebas dari pengangguran, yaitu dengan mengubah mindset kita dari hanya sekedar mencari pekerjaan menjadi pencipta pekerjaan. Sehingga yang terbantu bukan hanya diri kita sendiri, tetapi juga orang lain terbantu karena kita menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yuk sama-sama kita semangat untuk mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik lagi, karena tidak ada yang mengubah nasib diri kita kalau bukan diri kita sendiri. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya kurang lebih seperti ini. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan pada diri mereka sendiri. Terima kasih Abi atas ilmu dan waktunya sore hari ini. Sama-sama Mbak Nita. Terima kasih juga untuk Sobat Ngopi semua yang sudah ikut gabung ngobrol spiritual bareng Abi sore hari ini. Semoga Sobat Ngopi semua bisa dapat inspirasi ya tadi ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Genzel Entertainment dan aktifkan tombol loncengnya sehingga Sobat Ngopi nggak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di acara ngopi selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu ceria dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.